Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 3 ingin mempresentasikan artikel kami untuk memenuhi tugas dari dosen Makul Aswaja yang diampu oleh Bapak Ahmadi, SPDI NPD. Artikel kami yang berjudul Proses Islamisasi Jawa oleh Wali Songo. Adapun anggota kami adalah saya sendiri Muhammad Fauzi, yang kedua Saiful Imam yang berhalangan hadir, yang ketiga Novel Muksin di sebelah saya, yang keempat Saudari Hisbah Diana di sebelah saya. Untuk mempersingkat waktu kami akan memulai presentasi kami. Bismillahirrahmanirrahim. Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin sangat dipahami oleh para wali sebagai penyebar Islam di tanah Jawa. Sehingga dalam menyebarkan ajaran agama Islam mereka melakukannya dengan cara yang bijaksana dan tanpa kekerasan. Kebijakan para wali dalam menyebarkan ajaran Islam di Jawa antaranya dapat dilihat dari bagaimana mereka untuk menghancurkan tradisi yang telah ada. Bahkan justru tradisi yang telah ada tersebut disesuaikan dengan ajaran atau syariat Islam. Tradisi-tradisi yang sampai sekarang masih berkembang di tanah Jawa tersebut seringkali menjadi kontroversial dan mendapat respon yang berbeda dari penganut ajaran Islam sesuai dengan pemahaman dan persepsinya masing-masing. Setidaknya ada 3 respon yang muncul, yakni dari kalangan pemeluk ajaran Islam tradisional, pemeluk ajaran Islam modernis, dan pemeluk ajaran Islam pragmatis. Pendahuluan. Wali Songo atau Wali Sanga dikenal sebagai penyebar agama Islam di tanah Jawa pada abad ke-17. Mereka tinggal di Jawa, mereka tinggal di 3 wilayah penting pantai utara di Pulau Jawa, yaitu Surabaya, Gresik, Lamongan. Di Jawa Timur, Demak, Kudus, Muria. Di Jawa Tengah dan di Cirebon di Jawa Barat. Era Wali Songo adalah era berakhirnya dominasi Hindu-Buddha dalam budaya Nusantara untuk digantikan dengan kebudayaan Islam. Mereka adalah simbol penyebaran Islam di Indonesia, khususnya di Jawa. Tentu banyak tokoh lain yang juga berperan, namun peranan mereka yang sangat besar dalam mendirikan kerajaan Islam di Jawa juga pengaruhnya terhadap kebudayaan masyarakat secara luas serta dakwah secara langsung, membuat para Wali Songo ini lebih banyak disebut dibanding yang lain. Wali Songo adalah para wali atau mubadir yang telah berjasa besar dalam penyebaran ajaran agama Islam kepada masyarakat di tanah Jawa. Cara berdakwah mereka yang dilakukan dengan cara yang arif dan bijaksana membuat ajaran yang mereka bawa cepat mendapat tempat di hati masyarakat tanah Jawa. Tulisan ini akan membahas tentang Wali Songo, eksistensi dan fungsinya dalam proses islamisasi serta implikasinya terhadap munculnya berbagai tradisi yang ada di tanah Jawa yang dianggap sebagai akibat adanya proses islamisasi yang dilakukan oleh para wali yang dilakukan oleh para Wali Songo dengan cara-cara yang arif dan bijaksana tanpa adanya kekerasan dan penghancuran terhadap tradisi dan kebudayaan masa sebelum datangnya Islam di tanah Jawa. 3. Saya Novel Muksin. Kedatangan Islam di daerah pesisir Jawa dan keadaan masyarakatnya. Pada masa awal kedatangan Islam di Indonesia, masyarakat yang bertempat tinggal di daerah pesisir, lebih-lebih di kota pelabuhan, menunjukkan ciri-ciri fisik dan sosial budaya yang beragam dan majemuk. Pada umumnya, pola kehidupan mereka tampak cepat menerima perubahan dan perkembangan. Ini merupakan dinamika yang menyebabkan kehidupan masyarakat di daerah-daerah pesisir yang memiliki pelabuhan dapat menampakkan kemajuan dan perkembangannya. Tentunya hal ini dikarenakan adanya fenomena bahwa pada masa awal kedatangan Islam di Indonesia, perairan masih merupakan satu-satunya jalur perdagangan internasional. Dengan demikian, banyak pedagang dari mancanegara termasuk para pedagang muslim dari Arab dan wilayah lainnya mendarat dan singgah di daerah-daerah pesisir. Kedatangan para pedagang muslim ke daerah tersebut turut menambah aktivitas perdagangan. Di samping melakukan aktivitas perdagangan, mereka juga melakukan aktivitas dakwah.
Nama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya Hizba Diana. Pengaruh Islam ini kuat sekali di mana daerah-daerah pesisir utara Pulau Jawa sejak abad ke-11 telah memiliki beberapa pemukiman orang Islam, kemudian berkembang hingga abad ke-15 sampai 16. Dalam hal ini, peranan para wali songo dalam mengembangkan Islam di Pulau Jawa sangat besar, terutama kelompok wali sanga sangat memperhatikan peran dan memperlihatkan ciri-ciri aktivitasnya. Misalnya, para wali tidak memperluas wilayah tetapi menjalankan pengaruh melalui pesantren. Misal, Sunan Giri telah menerima santri dari wilayah timur Nusantara seperti Ternate, Tidore, Hitu. Para wali tidak mengembangkan pengaruh politik dan menyerahkan kekuatan politik pada tangan raja. Misal Sunan Kudus, Sunan Bonang, Sunan Kalijaga telah membantu mengembangkan kekuasaan politik kepada Kerajaan Demak, Sunan Ampel, dan Sunan Bonang. Sebelum masuknya Islam ke Pulau Jawa, pada umumnya situasi masyarakat cenderung dipengaruhi oleh adanya sistem kasta dalam agama Hindu atau dikenal dengan perbedaan golongan kelas, sehingga kehidupan masyarakat bertingkat-tingkat dan berkotak-kotak. Mereka yang kastanya lebih tinggi tidak boleh bergaul dengan orang yang kastanya lebih rendah, dan seterusnya. Masyarakat Hindu ketika itu membagi kasta menjadi 4, yaitu kasta Brahmana, kasta Ksatria, kasta Waisya, dan kasta Sudra. Sebagai kasta yang paling rendah, kasta Sudra sering tertindas oleh kasta lainnya sehingga kehidupannya selalu diliputi keresahan. Nah, setelah ajaran Islam masuk dan tersebar di tengah-tengah masyarakat, susunan masyarakat berdasarkan kasta ini terkikis perlahan-lahan dan dimulailah suatu kehidupan masyarakat baru tanpa penindasan atas hak asasi manusia yang dilatari oleh perbedaan tersebut. Perubahan ini terjadi diantaranya adalah berkat jasa para mubaligh dan para wali. Para penyebar agama Islam di tengah Jawa pada abad ke-17 dikenal dengan istilah wali songo atau wali sanga. Selanjutnya, bukti konkret dari adanya hubungan antara agama Islam dan budaya dapat kita telusuri pada proses penyebaran dan perkembangan agama Islam di Nusantara. Seperti zaman Wali Songo, budaya digunakan sebagai alat atau metode dakwah untuk menyebarluaskan agama Islam. Mengapa Wali Songo mengombinasikan acara dakwahnya dengan budaya? Jawabannya ialah agar agama Islam lebih mudah dipahami masyarakat lokal, karena jika ajaran-ajaran agama dituturkan dengan cara timur, dengan pastinya ada kesenjangan budaya. Selain itu, wajah Islam menjadi menyenangkan jika diakulturasikan dengan budaya lokal. Oleh sebab itu, para wali songo menggunakan tradisi nilai-nilai budaya warga lokal Nusantara sebagai alat menyampaikan dakwah agama Islam. Hal ini terbukti sangat ampuh dan dibuktikan dalam kurun waktu tidak sampai 50 tahun. Wali Songo berhasil membuat masyarakat Nusantara pada kala itu yang 90% beragama Hindu dan Buddha menjadi 90% memeluk agama Islam. Dalam usaha dakwah menyebar agama Islam, para wali songo berusaha menyesuaikan diri atau adaptasi dengan budaya masyarakat lokal yang sangat menggemari pertunjukan seni seperti wayang serta musik gemelang. Seperti Sunan Bonang yang dianggap sebagai pencipta gending pertama, kemudian seperti halnya Sunan Bonang yang menjadikan gending sebagai media penarik masyarakat. Sunan Derajat juga menciptakan tembang Jawa yang sampai saat ini masih digemari oleh orang Jawa, yakni tembang Pangkur. Kemudian ada lagi Sunan Kalijaga yang paling berjasa dalam menggunakan
pendekatan kultural sebagai media dakwah. Sunan Kalijaga begitu berjasa dalam perkembangan wayang purwa atau wayang kulit yang bernapaskan Islam dan dapat dinikmati sejak dahulu sampai saat ini. Sunan Kalijaga juga berjasa dalam pengembangan seni suara, seni ukir, seni busana, dan seni pahat dan kesusastraan bernapaskan budaya Islam di Nusantara, khususnya di tanah Jawa. Baik, kesimpulannya akan disampaikan Kak Fauzi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kesimpulan, Wali Songo atau Wali Sanga dikenal sebagai penyebar agama Islam di tanah Jawa pada abad ke-17. Jadi Wali Songo itu dikenal sebagai penyebar agama Islam waktu dulu pada abad ke-17. Tapi daerahnya di daerah Jawa. Mereka tinggal di 3 wilayah penting pantai utara Pulau Jawa. Jadi Wali Songo dulu itu tinggal di 3 wilayah penting. Salah satunya yaitu adalah satu Surabaya, Gresik, Lamongan di Jawa Timur, Demak, Kudus, Muria di Jawa Tengah, dan Cirebon di Jawa Barat. Jadi Wali Songo itu menduduki 3 Jawa, 1 Jawa Timur, 2 Jawa Tengah, 3 Jawa Barat. Jadi Wali Songo dulu itu dikenal sebagai penyebar agama Islam di tanah Jawa, yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Kedatangan Islam di daerah pesisir Jawa dan keadaan masyarakatnya pada masa awal kedatangan Islam di Indonesia. Masyarakat yang bertempat tinggal di daerah pesisir, lebih-lebih di kota pelabuhan, menunjukkan ciri-ciri fisik dan sosial budaya yang beragama dan majemuk. Jadi kedatangan Islam di daerah pesisir, keadaan masyarakatnya pada awal masa kedatangan Islam di Indonesia, masyarakatnya itu bertempat tinggal di daerah pesisir, lebih-lebih yang di kota pelabuhan, itu menunjukkan ciri-ciri ciri-ciri fisik dan sosial budaya yang beragama dan majemuk. Adanya percampuran dengan para pedagang yang datang dari berbagai wilayah dan sosial budaya mereka telah menyebabkan keragaman dan kemajemukan tersebut. Jadi adanya para pedagang dulu dan para sosial budaya itu menyebabkan mereka bisa beragama dan memajemukkan tentang agama yang mereka anut. Percampuran ini terjadi karena daerah pesisir dijadikan sebagai tempat persinggahan para pedagang. Jadi bercampurnya antara tadi karena tempat atau pesisir itu dijadikan tempat persinggahan para pedagang, baik pedagang domestik maupun pedagang asing, termasuk pedagang dari Arab. Pada masa awal kedatangan Islam di Indonesia, kondisi masyarakat yang bertempat tinggal di daerah pesisir atau kota pelabuhan tampak berkembang. Bukti konkret dari adanya hubungan antara agama Islam dan budaya dapat kita telusuri pada proses penyebaran dan perkembangan agama Islam di Nusantara. Jadi bukti bahwa adanya hubungan antara agama Islam dan budaya itu kita bisa telusuri lewat proses penyebaran dan perkembangan agama Islam, yaitu yang ada di Nusantara. Sejak zaman Wali Songo, budaya digunakan sebagai alat atau metode dakwah untuk menyebarluaskan agama Islam. Jadi sejak zaman Wali Songo, budaya itu digunakan sebagai alat. Supaya apa? Supaya Wali Songo itu bisa menyebarkan agama Islam, khususnya di daerah Jawa tersebut. Jadi demikian presentasi yang dari kelompok kami, kelompok 3. Sekali lagi, kelompok kami kelompok 3 yang berisikan saya sendiri Muhammad Fauzi, dan yang kedua Saiful yang berhalangan hadir, dan di sebelah saya Novan Muksin, dan di sebelah saya lagi Ismail Diana. Adapun presentasi yang kami sampaikan apabila ada kesalahan
baik dari kata ataupun penyampaian artikelnya. Itu bukti dari kekurangan kami sendiri. Apabila ada kelebihan, insya Allah bukti itu nyata dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Demikian, maka artikel kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.